kita nggak masuk, soalnya ini kan apa namanya, jadi itu masuk ke dalam, jadi nggak boleh yang kurus aja ikut. Ada nggak? Iya, saat ini Jasin sudah dijadikan. Iya, nggak apa-apa. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab di level 3 ini, yang kini tengah mencapai ke pertemuan yang keempat, Bu ya. Baik, sekarang ya sebelumnya kullu am wa antum ya, wa antum ya bi khairin, yaitu dengan tanggal 1 Hijriah, 1 Muharram ya, di tahun 1445 Hijriah. Semoga tahun baru umat Islam ini untuk kita seluruhnya menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kita dalam ibadahnya, dalam rezekinya, dalam urusannya, dalam hajatnya ya, semuanya lebih baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita akan lanjut, yaitu materi kita. Saya ingin membuka filenya dahulu, Bu ya. Oh, yang terakhir saya nggak ikut, lupa. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Nah, ada insya Allah pada hari ini, kenapa? Kemarin ada kelas ya? Pekan kemarin. Iya, ada kelas yang ketiga. Ini yang keempat. Ini kita buka halaman 36 ya, kalau di buku. Kalau di buku halaman 36. 36 Kita akan, ya, ini enggak al-fi'lu al-mu'rab wal fi'lu al-mabni. Ya. Iya. Baik. Nah, kita akan mempelajari yaitu tentang perkara al-fi'lu al-mu'rab wal fi'lu al-mabni. Apa itu mu'rab, apa itu mabni ya. Jadi kosakata kerja itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada fi'lun mu'rab, ada fi'lun mabni. Apa itu mu'rab? Yaitu adalah al-fi'lul ladzi yataghayyar syaklu akhirihi bihasabil adawat allati tadkhulu alaihi, yaitu adalah kata kerja yang mana untuk harokat akhirnya bisa berubah-ubah ya, sesuai daripada alat yang masuk pada kata kerja tersebut. Jadi untuk kosakata kerjanya itu bisa bisa dalam keadaan rofa, bisa nasab, bisa jazm ya. Nah, itu sesuai daripada alat yang berada di sebelum kata kerja tersebut ya. Contohnya di sini ada yatruku. Nah, yatruku ini apa? Marfu ya kan? Oh. Ya. Terus habis itu an yatruka. Nah, ini Nasab. Nasab ya kan kan? ada. Nah, di sini ada apanya? Ada annya. An yatruka. Terus ada lam yatruk. Nah, ini apa ini? Jazm. Karena ada apanya? Lam. Nah, ada lamnya. Nah, tapi kalau yatruku kenapa ini rofa? Karena dia bersih atau
tidak ada dihampiri oleh huruf jazm ataupun huruf nasab. nasab. Jadi kalau kata kerja itu dia tidak dihampiri, tidak didatangi oleh huruf nasab ataupun huruf jazm, maka dia jadi dhammah. Gitu ya. Jadi dhammah. Baik, selanjutnya wal fi'lu al mudhari mu'rab. Jadi setiap daripada fi'lul mudhari itu semuanya mu'rab. Ya. Dia bisa dalam keadaan rofa, bisa dalam keadaan jazm, dan bisa dalam keadaan nasab. Gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah bentuk gitu ya, Bu ya. Gitu, berubah harokatnya, harokat akhirnya. Nah, terus selanjutnya ada Mabni. mabni. Apa itu mabni? Mabni adalah sebuah kata kerja yang mana pada akhirannya itu diharuskan dalam satu keadaan ya, ataupun ya istilahnya satu harokat lah ya. Jadi bisanya hanya harokat itu aja gitu ya. Nah, halah wahidah ya. Wal fi'lu, nah kalau misalnya tadi yang mu'rab itu adalah fi'lu apa? Fi'lul mudhari. Nah, kalau misalnya mabni itu fi'lu apa? Fi'lul madi sama fi'lul amar. Ya kan ya. Kayak misalnya di sini ada ya. Ada. Bisa nggak jadi ada itu berubah jadi sukun jadi ada? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Habis itu bisa nggak berubah jadi dhammah? Ya, adu. Tapi nggak pakai waw ya. Kalau pakai waw dia udah berubah berubah domir. Ya, adu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Seperti itu. Nah, bedanya kalau misalnya yang mudhari tadi, meskipun yatruku, dia domirnya apa? Huwa, ya. Ya. An yatruka, domirnya apa? Huwa juga. Lam yatruk. Huwa. Nah, artinya yang mu'rab ini meskipun satu domir, tapi harokatnya bisa berubah. Ya, tapi kalau yang mabni, ya ketika dia satu domir, maka ya kalau udah di domir itu ya udah nggak bisa ke harokat apapun gitu ya. Kalau misalnya pun mau ganti harokat harus berubah harus berubah domirnya, ya kan? Iya. Tapi kalau di domir satu itu misalnya domir huwa, ada. Bisa nggak dia berubah jadi harokat lain? Ada. Dengan domir huwa saja? Nggak bisa. Tidak bisa ya, domirnya huwa daripada ada hanya ada saja, ya kan? Ya, terus kayak misalnya yang fi'lul amr urzuk. Urzuk itu domirnya apaan? Anta. Ya kan? Bisa nggak fi'lul amr dalam bentuk domir anta berubah harokatnya dengan harokat yang lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimanapun fi'lul amr untuk domir anta itu hanya bisa urzuk saja. Ya nggak bisa urzuko, nggak bisa urzuku, tapi hanya bisa urzuko. Ya kan? Di qafnya tuh di sukun ya, di dom. Ya, di sukun, Bu. Di sukun. Kalau kalian baru bisa berubah ya, Ustaz. Ya, kalau kalian dia urzuku. Nah, dia pakai apa? Pakai waw sama alif. Nah, gini ya. Urzuku. Tapi kalau misalnya di domir anta saja, dia hanya bisa urzuk. Ya, beda sama ini yang mu'rab. Dia di domir huwa, tapi bisa ke berbagai macam. Untuk harokat akhirnya bisa yatruku, bisa yatruka, bisa yatruk. Ya, tergantung apa? Tergantung daripada adawat yang berada di sebelum kata kerja tersebut, ya kan? Adawat apa, Ustaz? Adawat itu alat ya, alat yang bisa mempengaruhi
harokat kosakata setelahnya. Kayak an. Nah, ini namanya adawat ya, alat ataupun huruf yang membuat kosakata setelahnya menjadi nasob. Oh, baik dia fi'il maupun isim. Adawat ini dibagi menjadi dua. Ada adawat yang khusus untuk fi'il, ada adawat yang khusus untuk isim. Isim. Oh, Kalau misalnya adawat yang khusus untuk isim apa aja? Contohnya harfu jar. Harfu jar dia adawat khusus untuk isim. Karena tidak bisa digunakan pada fi'lun, ya kan? Bisa nggak? Ilayat ruka, ilayat ruku, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak lam atau an, dia adawatnya khusus untuk fi'il. Gitu ya. Fi'il mudhari ya Ustaz ya. Fi'il Iya, mudhari. kalau ya an, lam, fi'lul mudhari ya. Baik. Udah. Sampai sini difahami, Bu? Insya Allah. Ya. Ini azan dulu, Bu ya. Ini ada azan dulu bentar. Azan apa Ustaz? Maghrib? Azan asar, Bu. Asar. Iya. Ini azan asarnya 4:30 di sini. Oh. Azan isanya hampir jam 10. Dan lagi panas, Bu. Lagi 40 derajat. Oh gitu. 40 derajat Ustaz. Jadi agak hitam tangan nih. Ya, Ustaz, di jam berapa di sana sekarang? Apa? Jam berapa di sana? 4:30. 4:30 ya. Beda 3 jam ya? Beda 4 jam. 4 jam. Sama kayak di Mekah ya Ustaz ya? Iya, Iya, sama. Anak saya di Spanyol Apa ya musim 42, panas ya Ustaz. Ustaz ya? Kenapa, Bu? Anak saya lagi di Spanyol 42. Sore-sore gini. Derajat. Iya, 42 derajat, 42, 43. Iya, lagi panas ya. Ya, Sama itu kan? kalau negeri yang ada saljunya, kalau dingin dingin banget, kalau panas panas banget. Di Yordan juga sama ya? Kalau Iya, dingin sama. banget. Kalau dingin ya sampai minus gitu. Enak ya kayak Indonesia, tropis. Kalau dingin ya gak dingin banget, panas nggak panas banget. Iya. Puasanya ya Ustadz ya? Kalau di Ya, musim puasanya panas panjang puasanya juga. panjang. Lebih ya Ustaz ya, kalau sudah di luar tahu nikmatnya Indonesia ya Ustaz ya, nggak dingin banget, Iya, nggak Bu. panas banget. Nikmat Indonesia luar biasa. Panas ya nggak panas banget, dingin nggak dingin. Saya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi kipas angin nggak pernah berhenti. Iya, karena nggak betah kepanasan. Utang kuwi aja nafsu.
Baik, kita lanjut Bu ya. Baik, Nah, Ustaz. selanjutnya itu untuk apa? Untuk berjudul al-fi'lu as-sohi al-akhir sama al-fi'lu al-mu'tal al-akhir. Ya. Fi'lu sohi al-akhir sama al-mu'tal al-akhir. Nah, apa itu fi'lu sohi al-akhir? Al-fi'lul ladzi laisa akhiruhu harfan min ahrufil illah. Jadi, yaitu adalah kosakata kerja yang mana pada akhirannya itu bukan huruf ilah. Ya, huruf ilah itu ada tiga, ya kan? Alif, Apa waw, aja? dan Yaitu alif, waw, dan ya. ya. Misalus sohi al-akhir, ya contoh daripada fi'lun sohi akhir adalah rofado yang pertama. Ya, kita lihat ya itu huruf terakhirnya huruf dot. Apakah huruf do ini dia termasuk huruf ilah? Bukan. Maka termasuk fi'lun Sohi. sohi. Habis itu ta'ajjaba. Apakah ba-nya ini termasuk harf ilah? Bukan. Bukan, ya, tetapi fi'lun sohi. Habis itu amana, ya ini apakah termasuk huruf ilah? Bukan. Bukan, ya, huruf nun ya. Maka dia termasuk fi'lu sohi al-akhir, ya. Nah, selanjutnya untuk fi'lul mu'tal al-akhir adalah kosakata kerja yang mana pada akhirannya itu adalah merupakan salah satu dari huruf-huruf ilah. Contohnya adalah alif, yaitu da'a, ya kan? Habis itu waw, mislu yad'u. Terus alia, mislu, seperti halnya tajri. Kalau fi'lul madinya, dia berupa alif, jaro, ya kan? Tapi kalau fi'lul mudorinya berupa huruf ya, jaro, yajri. Jadi Nah, ini mudhari Ibu ya. harus membedakan ya antara fi'lul mu'tal akhir sama fi'lul mu'tal saja, ya. Kalau fi'lul mu'tal akhir dia berarti huruf lam. Ya, huruf ilahnya hanya di akhir. Di lam fi'il. Ya, tapi kalau fi'lul mu'tal saja itu tidak mesti di akhir. Dan fi'lul mu'tal bisa termasuk dalam fi'lul sohi al-akhir. Contohnya apa? Wa'ada. Wa'ada itu termasuk fi'lul mu'tal, yaitu yang huruf ilahnya di awal. Tapi di sisi lain, karena huruf terakhirnya huruf dal, maka dia juga fi'lul sohi akhir. Ya. Jadi ini hanya dilihat huruf terakhirnya saja. Kalau yang misal ajwaf itu nakis itu ya fi'lul mu'tal saja tanpa akhir. Oh ya. Iya. Nah, yang akan ada ini ya, ada 4 ya, ada misal, ada ajwaf, ada nakis, ada lafif, ya kan? Nah, misal itu huruf ilahnya berada di awal. Ya kan? Ya, seperti halnya wa'ada, wasaba. Nah, terus ya waqa'a, betul. Habis itu untuk yang ajwaf, huruf ilahnya di tengah, seperti halnya koma, taro, nama, ya kan? Ada. Nah, terus untuk nakis huruf ilahnya berada di akhir, seperti masya, yamshi, jaro, yajri, ya kodo, yakdi, nah gitu ya, da'a, yad'u, rodiya. Terus habis itu adalah lafif. Lafif itu adalah ketika huruf ilahnya ada dua huruf, ya, dan lafif itu dibagi menjadi dua. Ada mafruk, ada makrun, ya. Makrun sama
Mafruk. Mafruk, 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 mafruk ya. sama Makrun. 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 Iya betul. Makrun itu Mafruk yang sama makrun. lain sama Mafruk lam. artinya yang dipisah ya. Yang terpisah berarti mafruk itu huruf ilahnya di awal dan di Di akhir. akhir karena terpisah dengan yang tengahnya. Oh iya. Kalau yang makrun Contohnya itu apa? yang apa fi'il sama ainnya ya. Ainnya. Yang Ya, Ala ain sama lamnya. lamnya. ya betul. Itu kalau Makrun. 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 Kalau makrun itu yang di tengah dan di Mm-mm. akhir. Kalau mafruk yang di awal dan Di akhir. akhir. Contohnya apa yang Di mafruk? tengah Wa'a. sama di akhir. Ya. Wako. Nah, gitu ya. Oh, Wako yaki. Wa'a ya'i. Ai. Terus apa namanya? Contoh daripada yang makrun yang di tengah dan di akhir. Contohnya nawa, ya kan? Niat Yanwi. ya, nawa. wa yanwi. Nawa. Nawa yanwi. Oh, baik. Bentuknya mudhari maupun madi begitu ya, Ustaz? Ya, begitu. Gitu ya posisinya. Iya, nawa yanwi. Yanwi. Makrun itu dari katanya korin gitu, Ustaz? Atau Ya, gimana? corona. Corona. Oh, dekat. Corona itu artinya saling bersandingan, bersandingan gitu ya. Bersandingan. Kalau makrun Kayak ada jin korin, itu kan selalu mengikuti kita. Oh ya. Bukan virus corona ya, Ustaz? iya, Bukan Bu. tempel. Iya. Kalau Kalau corona kan bahasa Arabnya menggunakan kaf ya, kuruna. Oh. Bukan pakai kof. Hmm. Ya, berarti nempel di tengah dan akhir. Kalau mafruk terpisah gitu artinya. Ya, terpisah di awal dan Ya, Akar katanya apa, Ustaz? Apa? Akar katanya mafruk paroko. haroko. Iya. Ini yang mafruk ya. Yang makrun nawa. Ya, mafruk itu artinya ismun maf'ul dari faroko. Artinya apa? Yang berpisah. dipisahkan. Ya, kalau nawa kita makrun ismun maf'ul dari corona artinya yang disandingkan. Ya. Nah, untuk ini kan misal ajwaf ya. Habis Nakis. itu an-nakis sama ala Lafif. lafif. Ustaz, Nah. ini yang nomor berapa sih, Ustaz? Pembahasannya Apa? masih yang nomor berapa? Poin berapa? Ini masih tentang judul fi'lul akhir. Filosofi Oh, akhir sama mutal akhir. Belum akhir. Nah, untuk daripada keempat ini yang termasuk fi'lun sohi akhir mana? Yang misal sama ajwaf. Oh, Ini meskipun dia fi'lul mu'tal tapi juga termasuk fi'lul sohi al-akhir. Ya, kenapa? Dikarenakan huruf terakhirnya sohi, ya kan? Terus yang nakis sama yang lafif dia termasuk mu'tal akhir. Ya, jadi dia masuk fi'lul mu'tal sama juga mu'tal akhir. Kenapa? Karena huruf terakhirnya dia huruf ilat. illah. Gitu ya. Berarti kalau yang misal yang mu'tal misal itu berarti bisa juga sohi akhir dan juga bisa mu'tal gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Di satu sisi dia fi'lul mu'tal. Kenapa? Karena ada huruf ilahnya. Di mana? Di Awal. Di awal. Tapi di satu sisi lain dia juga fi'lul sohi al-akhir. Kenapa? Dikarenakan huruf terakhirnya sohi. Itu ya, Bu ya.
Ya. Ya, paham tidak, Bu? Bu Sebentar, Nila? sebentar. Sebentar, masih bingung. Jadi tadi misal sama al-ajwaf itu termasuk sohi. Sohi karena Akhir. akhirnya bukan Di huruf akhir aja. ya, bukan huruf ilat. Ya. Dia pertama yang misal sama ajof, dia termasuk fi'lul Mu'tal. mu'tal. Tapi nggak pakai akhir ya, Bu ya, hanya mu'tal aja. Ya. Kenapa fi'lul mu'tal? Karena yang misal huruf ilahnya ada di awal dan yang ajwaf huruf ilahnya ada di tengah. Oh iya iya. Nah, habis itu di sisi lain dia juga fi'lus sohi al-akhir. Nah, ini pakai akhir ya, pakai akhir karena kalau udah nggak pakai akhir bukan yang dimaksud lagi ya. Jadi hanya akhirnya saja ya, fi'lus sohi al-akhir. Kenapa? Karena huruf terakhirnya fi'lus sohi. Oh iya. Huruf terakhirnya aja ya. Iya iya. Saya soalnya bingung, persepsi saya kan kalau sohi itu tidak ada sama sekali gitu kan huruf ilat. Ya, Ternyata ini kita sohi harus akhir ya, sohi akhir. ya memperhatikan ini Bu ya, al-akhir. Nah, ini. Kalau nakis dia termasuk mu'tal. Ya, mu'tal. Lafif juga Nakis juga termasuk mu'tal, tapi di sisi lain dia juga fi'lul mu'tal akhir. Itu ya. mu'tal akhir. Jadi nakis sama lafif pertama dia fi'lul mu'tal aja dulu, ya, mu'tal aja. Terus yang kedua, kenapa fi'lul mu'tal? Karena ada huruf ilahnya. Tapi di satu sisi lain dia juga fi'lul mu'tal akhir. Kenapa? Karena huruf terakhirnya huruf ilah. Itu ya. Misal sama ajwaf, di satu sisi dia termasuk fi'lul mu'tal, tapi nggak sama akhir ya. Fi'lul mu'tal aja. Kenapa? Karena ada huruf ilahnya. Ya. Tapi di satu sisi lain dia termasuk fi'lul sohi tapi akhir. Kenapa? Karena tidak di akhirnya nggak ada huruf ilat. Ya, karena huruf terakhirnya huruf sohi atau bukan huruf ilah. Baik. Gitu Bu ya. Sudah bisa dipahami? Bu? Bisa Ustaz. Ya. Kita lanjut ke ini Bu ya, ke pelajaran sorof. Nah, ya Bu ya. Ya. Saya foto dulu ini. Saya foto dulu Bu. Ini. Oke. Baik, kita lanjutkan ke sorof. Ya, lahu sorof.
Masih loading, Bu. 71 ya Ustadz ya? Ya, 71. sorofnya, iya. Sorofnya hilang. Bentar. Tunggu. Bentar. Ini laptop saya. Berarti Ini. tadi apa kita baru 2 bahasan ya Ustadz ya yang nahunya. Iya. Ya. Per pertemuan kan gitu ya, 2 ya. Kalau hari Kamis Ibu nggak bisa ya ini apa masuk kelas hari Kamis. Karena saya Rabu takutnya nggak pasti Bu, setiap hari Rabu bisa ada acara Kamis Rabu gitu. Iya, saya juga nggak pasti Rabu antara Rabu juga yang yang Kamis juga yang kadang ada kadang enggak Ustadz. Soalnya ini udah tertinggal yang level lain udah 7 semua. Udah 7 pertemuan semua. Harus ngejar juga. Baik. Ini kita kemarin belajar tentang mana ya? Nah ini kita belajar tentang ini sekarang. Ya ini ya, yaitu masdar-masdar daripada fi'lul khumasi dan sudasi. Ya, apa Bu? Masdar-masdar dari fi'lul khumasi dan sudasi. Ya, nah di sini apa itu khumasi dan sudasi? Khumasi berarti kata kerja kosakata kerja tersebut hurufnya berjumlah berapa? Berjumlah 5. Nah, khumasi ya. Sedangkan sudasi berarti kosakata kerja tersebut berjumlah berapa? Berjumlah 6. Ya kan? Nah, fa'inkanat al-af'al mabdu'ah bihamzati wasol. Jadi kalau misalnya kosakata kerjanya itu diawali dengan hamzatu wasol. Apa itu hamzatul wasol? Contohnya istaghfaro. Mana hamzatul wasolnya yang awal ini? Ya, ini nih. Ya. Ini namanya hamzatul wasol. Terus masdaruha ala waznil fi'lil madi, yang mana masdarnya itu ya wa masodiruha ala waznil fi'lil madi ma'a kasri talisatin wa zaidatin alifin qabla akhirihi, ya. Jadi bagaimana cara memasdarkannya ya? Cara memasdarkannya itu, misalnya intasoro. Ya. Ibu tulis lagi intasoro. Tetapi huruf ketiganya itu berharokat kasroh, jadinya inti. Nah, sebelum akhirnya ditambah alif. Jadi intisorun. Nah, gitu ya. Jadi caranya huruf ketiganya itu dikasrohkan dan huruf sebelum terakhirnya ada alifnya. Ya, gitu cara masdarnya ya. Itu untuk khumasi sama sudasi. Yang diawali oleh apa? Yang diawali oleh hamzah wasol. Hamzatul wasol. Itu ya. Intisorun. Intisorun ya. Ya, ini juga sama. Istaghfaro, tulis dulu istaghfaronya. Nah, huruf ketiganya dikasrohkan. Ya, dikasih istih. Nah, huruf ketiganya dikasrohkan, terus sebelum akhirnya di fathahkan. Jadi istighfarun.
Gitu ya. Oh, tadi Ini kok ada istighfaron ya Ustaz? bukan Ada domah Ya, tain. istighfaron sama run nggak ada bedanya ya, sama aja Bu ya. Jadi Ya, yang mau penting fathah bentuknya tain apa domah tain sama aja Ustaz? Apa? Domah tain apa fathah tain? Iya, itu apa namanya istighfaron itu hanya sebatas dalam tasrifnya saja. Tetapi kalau misalnya menggunakan kaidah, selama di sebelumnya itu tidak ada apa namanya tidak ada yang membuat nasab sama tidak ada yang membuat jar, maka aslinya istighfar. Selama apa? Selama tidak ada yang membuat nasab sama selama tidak ada yang membuat jar. Ya. Kalau misalnya istighfar ini misalnya dia di maf'ulun bih, maka dia jadi nasab. Tapi kalau misalnya nggak jadi maf'ulun bih, misalnya jadi mubtada atau jadi fa'il, maka dia istighfar run. Ya. Di Jadi sebelahnya saya boleh tulis istighfarun gitu ya, bisa ya? Ya boleh, nggak ada salahnya juga. Atau ya, gitu jadi bisa ya. Ibu yang mau istighfarun tidak masalah. Yang penting bentuknya ya, bentuk yang ininya istighfar, yang penting bentuknya seperti itu. Ya. Untuk akhirannya nggak ada masalah. Coba Ibu ubah ini istaftaha. Istiftahun. Jadi apa? Istiftahun. Betul, jadi tahun. Jadi yang huruf ketiganya dikasrohkan, baru ta. Nah, sebelum akhirannya ada alif. Iya. Terus coba Ibu ubah kasaro. Ubah coba jadi kisarun. Ini ya. Yang tadi itu Ustaz, yang istiftahun itu kan asalnya kan dari fathah ya? Iya. Itu kalau jadi istiftahun artinya apa Ustaz? Kalau apa namanya? Artinya jadi apa? Ulang-ulang ya Ustaz, berulang-ulang bukan? Bukan. Kalau ada tambahan hamzatul wasol sin samata artinya tolabul fathi, minta dibukakan. Minta dibukakan. Ya, misalnya Ibu Wasingna tastaftihu albab ila waladiha. Ya, Ibu Wasingna meminta dibukakan pintu kepada anak-anaknya. Itu ya. Istighfaru artinya apa? Minta ampunan. Gitu ya. Bu, ini ada yang ngechat terus. Saya mau ngasih tahu dulu, lagi ngajar. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, wa ingka natil af'al mabdu'atan bitain zaidatin. Ya. Jadi dengan tak zaidah ya. Seperti halnya tahammala. Ini ya. Ini nih, taknya nih. Tak. Nah, ini. Sama tak. Tak zaidatin ja'at masdaruha ala wazni fi'luha al-madi. Jadi dengan bentuk fi'lul madinya ma'adummi maqobla akhirihi dengan
mendomahkan sebelum huruf terakhir. Contohnya tanafasa, ya. Kita tulis ulang tanafasa, terus kita tulis lagi tanah. Nah, sebelum terakhirnya didomahkan menjadi tanafusun. Itu ya. Paham, Bu? Ya. Ustadz, ini yang tak itu tak ziyadah itu nggak sama dengan misalnya domir anta ya, Ustadz? Oh, enggak, beda lagi ya. Bukan dengan domir anta. Jadi ini huruf ziyadahnya itu bukan buat perubahan domir, ya, tetapi memang disatukan dengan kosakata aslinya, ya. Seperti itu. Kan aslinya kan hamila ya, Ustadz? Ya, yang tahamala aslinya hamila, hamala ya, hamala yahmilu. Hamala Terus yahmilu. ditambah dengan huruf ta dan juga huruf bukan huruf tasdid, tad'if. Ya. Ini Mimnya ya tad'if ya, Bu ya. Kan sebelumnya nggak ada tasdid ya, tapi jadi ada tasdid. Nah, kalau misalnya di nahwu, tasdid itu bukan termasuk harokat, tapi termasuk apa? Termasuk huruf. Tasdid kalau misalnya di nahwu termasuk huruf. Berarti tambahnya kan tak sama mim, Ustaz? Bukan, sama tasdid ya, atau tad'if. Oh, bukan. Tasdid bukan berarti mimnya aslinya ya. Hamala kan aslinya hamala. Iya. Terus jadi tahammala. Iya, tambahannya apa? Ta sama tad'if. Ya, kalau bahasa nahunya tad'if. Kalau bahasa tajwidnya tasdid. Iya. Jadi bagaimana kalau misalnya seperti ini kita Nah, ini tahammala. Dia berapa huruf di dalam ini? Tahammala nih? 1 2 3 4 5. 5, yaitu ta, ha, mim, tad'if sama lam. Ya, ta, ha, mim, tad'if sama lam. Tambahannya yang mana? Yaitu yang ta sama tad'if. Tad'if. Ya. Tad'if. Oh, jadi bukan double mem gitu ya, Ustaz. Jadi tambahnya mem bukan ya. Jadi tad'if ya. Ya, tad'if. Sebenarnya tad'if itu mim kan, Ustaz? Apa? Tad'if itu pengganti mim kan? Iya, tapi kalau misalnya di istilah nahwu itu harfun zaidnya, huruf tambahannya bukan mim, tapi ditulisnya tasdid, ya. Oh. Ditulisnya tad'if, ya gitu. Kalau Ibu jawab mim salah ya. Oh gitu ya. Oh. Ya. Jadi bukan mim. Ya, soalnya nggak ada penambahan mim ya. Adanya penambahan tad'if. Nggak seperti mudhoaf gitu ya. Iya. Gitu ya. Baik. Ini tahammala. Nah, untuk masdarnya menjadi tahammulan. Ya. Ya, kita tulis dulu fi'lul madinya tahammala. Nah, tetapi yang sebelum terakhirnya didomah tahammulun. Ya. Berarti ini kan wazannya tafa'ala ya, Ustaz ya. Berarti tafa'ala menjadi tafa'ulun. Ya. Kalau tanafasa, tanafusun berarti menjadi tafa'ulun. Tafa'ulun. Iya. Wazannya ya. Jadi kalau yang pertama ini ya Ustaz, kok fathaten ya Ustaz yang di catatan buku ini. Tahamulan.
Iya Bu, itu sebenarnya hanya sebatas untuk hafalan apa? Hafalan tasrifnya aja ya. Tetapi kalau untuk aslinya itu doma Domatai. tain. Ya Ulangi, masa Ustaz. kalau misalnya dia posisi sebagai fa'il, masa harus dipaksakan dipaksakan fathatain gitu kan? Nggak mungkin ya. Mhm. Kalau fa'il tetap apa? Tetap doma Domatain. atau domatain, ya kan? Ustaz, tadi apa? Tahamala jadi tahamulan. Ya, Tahammulun. tahammulan atau tahammulun. Oh, Artinya apa, Ustaz? Kan Hah? tamala kan membawa ya. membawa, Ya. iya. Kalau tahammulun jadi artinya apa? Bentar Bu, saya juga lupa. Tahammala artinya Ustaz, lunnya tahammul. lam biasa ya, lam tanwin domatain gitu ya. Ya, artinya ini daya tahan, menahan. Menahan. Atau ya, menahan, menyangga, menopang, memikul. Ya hampir sama ya, membawa, memikul hampir sama kan? Menyangga. Ya. Terus kalau tanafus itu artinya berkompetisi. Tanafasa. Apa? Ini apa kayak saling ya, Ustadz ya? Kalau ada tambahan alif di anu ini. Iya, ada ta sama alif itu artinya saling. Jadi saling berkompetisi. Baik, Berarti itu ya. kalau tanafusun itu berarti apa? Perlombaan gitu. Tanafus. Ya kompetisi artinya. Kompetisi. Oh. Sama aja Ustaz, tanafasa, tanafusan, tanafusun gitu ya. Iya, sama aja. Tanafusun. Tapi kalau misalnya dikaidahkan dengan nahwu, itu tergantung posisinya. Tanafusan kapan? Ketika menjadi maf'ulun bih. Ya, ketika menjadi khobarun kana misalnya. Ya, tapi kalau tanafusun ketika menjadi fa'il, ya ketika menjadi mubtada, ya. ketika menjadi ismun kana sebagainya gitu ya. Baik. Misalnya coba Ibu jawab. Ada takassaro. Takasuron. Tahasurun. Apa ininya? Masdarnya? Tahasurun. Takasurun. Takassaro. Takassarot jadi takasurun. Ya, bisa takasuron ataupun takassurun. Takasuron. Nah, gini ya, takasuron sama aja. Terus, oh iya, tahammala itu saya baru ingat, ya kalau misalnya dalam fungsinya, dengan tad'if, fungsinya apa? Yaitu taksir. Apa itu taksir? Jadi, melakukan pekerjaan tersebut berulang kali ataupun dengan hal yang lebih banyak. Misalnya, Ibu, kalau hamala itu bawanya hanya satu barang aja. Ya. Tapi kalau tahammala, Ibu bawa barangnya banyak dan berulang kali, bolak-balik ya. Kayak gitu, kayak tukang apa tuh yang bolak-balik? Misalnya tukang semen, ngangkut ini, memikul bawaan semennya. Nah, itu bukan hamala karena dia berulang kali, kan? Maka dia disebutnya tahammala. Nyetrika. Bolak-balik.
Baik. Nah, terus misalnya yang tanah fasa, contoh lainnya tako, takotala. Coba ubah jadi masdar. Apa? Takotala. Ya, Takotulan. ya, Takotulan. takotulan atau takotulun. Baik. Selanjutnya nomor 3, ini ya, bukan 4 ya. Qad yaqa'u ba'du taghyir fi syaklil masdar idza kana fi'lul mu'tal. Ya, ini lihat ya, fi'lul mu'tal. Kita lihat fi'lul mu'talnya apa? Al-ain, awil lam. Ya, seperti seperti ikhtaro menjadi ikhtiar. Ini ada ya-nya ya. Terus istajabatan. Taknya intihaan. Istignaan. Terus talahian. Baik, ini sepahamnya saya ya Bu ya. Karena ini saklun akhor, artinya yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah. Ya. Kayak misalnya ikhtaro. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu mengubahnya dengan apa? Ini kan bentuknya ini ya, ikhtaro berarti. Jadi huruf ketiga di kasroh. Ini seperti halnya intasoro, ya, intasoro. Huruf ketiga di kasroh. Itu wazannya apa? Wazannya ifta'ala. Ifta'ala untuk masdarnya ifti'alun. Nah, intasoro, intiso. Nah, ikhtaro ini sebenarnya apa? Ikhtayaro. Ya, sebenarnya adalah ikhtayaro. Ya. Nah, lalu diubah menjadi masdar, maka menjadi ikhtiarun. Seperti ini ya. Terus istajaba, istijabatan. Gimana ya perubahannya? Iya Bu, yang ini saya masih, ya ini kadang tidak sesuai dengan kaidah Bu ya. Istajaba. Baik, kita langsung dulu aja yang intaha. Ya, intaha ini sebenarnya sama seperti apa? Ifta'ala. Ya, sama seperti ifta'ala. Bukan ingfa'ala. Bukan, karena aslinya naha. Kan tambahannya ta sama hamzah wasol, ya kan? Oh iya. Nah, tadi kan saya bilang, yaitu tadi ditulis dulu fi'lul madinya, ya kan? Intaha. Terus yang huruf ketiganya jadi kasroh, ya kan? Ya. Huruf terakhirnya ditambah alif, ya kan? Nah, jadi kaidahnya ha ini ditambah alif, terus yang alif lazimahnya ini diganti hamzah, jadinya intihau. Jadi yang terakhirnya itu diganti
diganti hamzah. Pokoknya kalau ibu nemuin yaitu apa huruf Ya. terakhirnya yang humasi Ya. atau yang sudasi, huruf terakhirnya itu adalah alif lazimah, yang alif yang tidak ada titik ya. Ya yang tidak ada titiknya, maka itu pasti nanti masdarnya diganti dengan apa? Hamzah. Dengan alif dan hamzah. Ya, tapi yang diawali oleh hamzatul wasol ya. Ini huruf iya yang tidak ada titik tetap dinamakan alif lazimah ya Ustaz? Ya, lazimah atau maksuro. Ya, bisa lazimah, bisa Kenapa beda? maksur. Ya, bisa alif lazimah, bisa alif maksuro. Kenapa itu atau beda lagi? Beda. Atau. Oh. Ya, sinonimnya. Oh ya. Agak ribet juga ya ngafalin rumusnya Ustaz. Kayaknya kurang masuk. Iya. Misalnya istighna. Istighna udah jadi masdar itu Ustaz. Belum. Istagna ya maksudnya. Istagna, yastagni diubah menjadi masdar, menjadi yang huruf ketiganya dijadikan kasroh. Ya, terus habis nunnya sebelum huruf terakhirnya ditambahkan alif. Terus yang alif maksurohnya atau alif lazimahnya diganti hamzah. Coba ibu ubah in kodo. Ya, inkidoan atau inkidoun. Itu yang ikhtaro kok jadi ikhtiarun ya Ustadz? Apa yang yaknya itu dari alifnya itu ya Ustadz? Iya, tadi kan udah saya jelaskan ya, ikhtaro aslinya ikhtayaro. Jadi ikhtiar. Oh iya. Ya. Kayak misalnya koma aslinya apa? Koam. Taro aslinya sayaro. Ya kan? Terus, nah kalau misalnya ini talaha ya talaha. Oke. Nah, kalau misalnya yang akhirannya itu talaha ini bentuknya apa? Tafa'ala. Ya, pakai apa? Pakai tad'if ya, ya kan? Tafa'ala ya Ustadz ya. Iya, tafa'ala betul. Tetapi kalau misalnya tafa'ala yang lamnya ini tadi masdarnya apa tafa'ala? Ulan. Betul, tafa'ulan. Nah, gini ya. Tafa'ala, tafa'ulan. Nah, habis itu kalau misalnya sohihul akhir yang kayak gitu ya. Tafa'ulan kalau misalnya sohihul akhir, yaitu dengan domah, ya kan ya. Tadi huruf ketiganya seperti mulan. Ini kalau sohihul akhir. Tapi kalau misalnya ujungnya kayak alif maksuroh, kayak gini, talaha, maka bukan dengan domah, tetapi dengan apa? Dengan kasroh. Ya, talaha menjadi talahian. Jadi yang awalnya dengan domah diganti dengan kasroh. Ya, disebabkan apa? Disebabkan ada yaitu alif lazimahnya di akhir. Gitu ya. Iya.
Contoh lainnya apa Bu ya ini? Itu berarti ada ilatnya di akhir ya. Tawa. Itu termasuk nakis ya Ustadz ya? Yang talah Iya nakis, iya betul. nakis. Kalau nakis, Nah, contohnya ini Bu. Tawaffa. Tawaffa, tawafian. Betul. Ya, tawaffa, tawaf, iya. iya. Ya. Nah, ini ya contoh. Kenapa kok bisa tawafi? Kenapa nggak tawafu? Kenapa nggak tawaf? Kenapa nggak tawafu tapi tawafi? Tadi nyontoh itu Ustadz Nah, Allah. ini. Iya, nyontoh. Iya. Ya dikarenakan huruf dia bentuknya tafa'ala, tetapi huruf terakhirnya yaitu alif maksurah. Maka bentuknya ketika dimasdarkan, yang sebelum akhirnya itu seharusnya domah diganti dengan Alif. Kasroh. Talahian, yang harusnya kan bentuknya talahuyan ya, tapi ya gak nyambung gitu ya, maka diganti dengan kasroh jadi talahian. Seperti halnya tawafa jadi tawafian. Itu kan bentuknya sama seperti halnya tahammala. Ya kan? Hanya bedanya apa? Tahammala ujungnya itu sohul akhir ya dengan lam. Tapi kalau tawafa sama talaha ujungnya alif maksurah. Ya talaha. Makanya yang seharusnya bentuknya itu talahuyan ya, karena di akhirnya itu terdapat alif maksurah, maka menjadi talahian gitu ya. Tawafian. Ya Bu, mungkin sampai sini aja. Pusing ya Bu ya. Udah ngantuk. Pusing Ustadz nih. Kayaknya harus berulang-ulang ini Ustadz nih. Iya. Memang kalau masdar itu agak susah ya. Apa ini? Ya, apa itu masdar dari betul, ya. takot to'a? Coba saya terakhir. Apa masdar dari takot to'a? Takot to'a. Ainnya berarti takot tu'un. Betul, takot tu'un atau takot tu'an. Apa masdar dari takaroma? Takaromun. Takarimun. Ya. Kan tadi tanafus, Bu. Oh. Tanafusan jadi takorumun. Takarumun. Oh, iya. Takarumun. Ya. Terus ini apa ya? Apa masdar dari istakhdama? Istakhdama. Apa Ustaz? Istakhdama. Istikhdamun atau dauman. Apa masdar dari apa ya? Saya bingung, Bu. Bingung, dikasih pertanyaan bingung.
Kita yang jawab ya bingung juga Bu Bingung Nilai. sama bingung. Nah, salah. Ikhtisalun, Tiksalun. Ya, ini sama seperti apa? istighfar, Sama Istighfar. enggak, sama seperti intaso. Istighfar. intasoro. Ini intasoro udah, istighfar udah, tahammala tadi udah. Terus ta'allama apa? Ta'allama, Ta'allumun. Betul, ta'allumun. Udah. Misalnya in kodo apa itu masdarnya? In kodo. ista, Bagian ya. In kodo. Doyan. Dian. inkidoun, Betul, Inkidoun. in kido. inkidoun. Sama seperti intaha ya. Ya. Jadi ada berapa model sih ini Ustadz jadinya? Ada berapa bentuk? 1, Ada 2, 1, 3, 4, 5, Berarti ya 6, 7, 8, 9 bentuk ya Ustadz? tafa'ala. yang nomor 1 ada 2. 2 ya. Nomor 2 ada 2. Nomor 3 ada yang baru kita ketahui ada 4 ya. Yang istijabah ini saya masih bingung juga. Kaidahnya. 1, 2, 3, 4, 5 Ustadz. Iya. Banyak ya. Berarti infa'ala jadi infi'alun, istaf'ala jadi istif'alun, gitu ya Ustadz ya? Betul. Infa'ala. Nun. Ini sebenarnya ifta'ala ya. Ifta'ala menjadi ifti'alun. Istaf'ala menjadi istif'alun. Tafa'ala menjadi Fa'lun. tafa'ulun. Fa'ulun. Terus tafa'ala menjadi Fa'ulun. tafa'ulun. Ya, itu ya dasarnya itu. Baik, Bu. Loh, Ustadznya kok dia? Iya, ini saya mau difoto, Bu, cari grupnya. Tak Tenggelam. kira gangguan Zoom. Kebanyakan grup Ustadz nih bingung. Ya, banyak yang chat dari tadi. Ketenggelam ke bawah. Oh, kebanyakan yang ngechat ya, Ustadz. Iya, Bu. Udah ya ini. Ya, Udah, Ustadz. Bu. Materinya sampai sini. Harus banyak dibaca ya, Bu, ya, ini. Diulang-ulang. Nggak pernah baca. Baca banget tulisannya nggak ngerti. Apa, Bu? Ustadz boleh usul nggak sih Ustadz, ini tulisannya dicetaknya jangan kecil-kecil. Hah? Dicetaknya jangan kecil-kecil. Dicetaknya. Ya, maksudnya terlalu rapat ini kan. Ya, bukunya emang kayak gini, Bu. Coret-coret sebelahnya. Kalau mau, Ibu, cara ngeprintnya gimana ya cara ngeprintnya? Saya juga bingung. Jadi ngeprintnya itu 11 satu halaman gitu loh, Bu. Ya, soalnya ini tebal kalau jadi satu-satu ya. Iya. Saya malah yang fotokopian print-printannya nggak tahu kemana, jadi saya pakai ini, pakai apa namanya dari ini Word. Oh, dari Oh, Word. yang Word. Ya, tapi bisa tak besarin
bisa tak besarin ini di anunya di HP-nya itu bisa di Oh, jadi online gitu ya Bu ya. iya di tak simpen tau dulu di ini apa namanya di PDF itu. Dari tulis-tulis Bu. Nggak nulis. Itu harus nulis Ustaz, kalau nggak nulis harus ngeblank itu besok lagi udah lupa apa itu. Ya bagusnya Harus ditulis Bu ya. harus dikasih keywordnya, makanya kalau ditulis ini kecil banget, sempit mau nulis, apalagi tulisan saya kan gede nih nggak bisa. Berarti Ya nulisnya pakai di, buku tulis di Bu. buku lain. Di buku lain berarti. Kalau buku tulis nanti Pakai terpisah buku malah tulis. bingung. Enaknya sih Pakai langsung buku tulis. Ibu tulis caranya di buku paketnya. Ibu tulis tanggal 19 Juli. Nanti di buku tulisnya juga tulis 19 Juli kayak gitu. Nah, disalin ya Ustadz ya. Soalnya Ya, kalau nanti ngikutin Ustadz nggak kekejar gitu. Ya, nanti diselaraskan Bu, itu antara buku tulis sama buku paket. Saya di kuliahan gitu Bu, ditulis di buku paketnya tanggal sekian sampai tanggal sekian ini dari halaman ini sampai halaman sini. Terus di buku tulisnya juga sama, yaitu tanggal segini saya tulis yang di bawahnya itu ya 1 hari itu gitu. Penjelasan Tapi Ustadz dosen. nggak bisa rapi tulisan Aram, jadi nggak kekejar. Iya. Udah biasa nulis Aram. Saya nyimaknya ketika dibacakan Ustadz aja. Saya juga itu Bu, saya di kan penjelasan orang Arab asli ya, kayak dosen-dosen sini kan cepet Bu ya. Sedangkan saya orang Indonesia gitu, bukan orang Arab asli. Jadi saya tulisnya berantakan dulu. Pokoknya gimana caranya kekejar. Nanti di kamar saya tulis ulang Bu, dirapiin, rapi banget di kamar itu. Iya, perlu effort. Itu 2 kali. Kalau emak-emak udah selesai nggak dibuka lagi. Bu Nila, Alasan aja ya. rahasia. Alasan aja ya. Baik Bu, gitu ya. Kita cukupkan sekian. Ada yang ditanyakan? Cukup Ustadz kayaknya. Cukup Ustadz. Baik. Ya harapnya minggu depan bisa masuk ya, meskipun 1 orang perwakilan. Supaya nggak tertinggal jauh Bu, karena yang lain udah 7. Udah 7 pertemuan. Kalau sendirian, kalau nggak bisa ketahuan banget. Apa? Kalau nggak bisa ketahuan banget kalau sendirian. Ya gak apa-apa. Ya santai aja, bukan belajar namanya juga. Malah privat Bu Nila kalau sendirian. Iya, ketahuan banget kalau nggak ngerti. Baik Bu, gitu ya. Kita tutup dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qadistauda'naka ma'alam tanahu fardudhu ilaina dahajatina ilaihi walatun sina anhu ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukron lakuma ala ihtimamikuma wa hudurikuma wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Ya Bu. Amin. Bismillah ya Ustaz. Assalamualaikum. Salam.